Nah, karena waktu saya juga sudah habis, nah ini kita sudah akan memasuki cara membuat yang akan dilanjutkan oleh Ibu Gung. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya Gung Endah di Batu. Kita semua dari kelas belajar Ngajaka Bumi. Nah, belum ya? Apa dia nanya? Salam kenal dulu Ibu Erni, Pak Dani, dan Pak Ari. Senang sekali kita bisa berada di antara Bapak Ibu, juga di antara teman-teman PJLP HKS sama hutan kota yang lain yang ada di DKI. Bu Lina kita tunggu ya, biar teman-teman bisa ngeliat. Oke, sudah ya? Ya. Jadi hari ini kita akan membuat ekoenzim, langkah-langkahnya seperti apa, bahan yang diperlukan apa saja. Kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk membuat ekoenzim itu yang diperlukan adalah sampah organik. Nah ini sudah saya siapkan sampah organik. Nah sampah organik ini bisa kulit buah, sayur-sayur sisa dari masak di rumah kita. Juga boleh juga buah-buah yang sudah bonyok, yang sudah nggak kita makan, yang seperti ini bisa dimanfaatkan ya Bapak Ibu. Nah terus kemudian selain sampah organik ini, kita juga butuh molase. Ya, kita butuh molase, terus kemudian kita butuh air. Ya, air. Nah yang dibutuhkan, yang diperlukan adalah kita harus selalu ingat perbandingan yang kita pakai itu adalah 1:3 dibanding 10, yaitu 1 bagian molase, kemudian 3 bagian bahan organiknya, kemudian yang 10 bagian adalah air. Ya, ini tidak boleh terbalik ya Bapak Ibu ya. Jadi harus diingat 1 bagian molase, kemudian 3 bagian sampah organik, dan 10 bagian air. Nah, air ini tidak boleh air yang sudah matang, yang kita pakai adalah air yang masih mentah. Bapak Ibu boleh pakai air sumur, air PDAM yang sudah diendapkan semalam, juga boleh pakai air galon seandainya di lingkungan Bapak Ibu airnya sangat buruk ya. Boleh juga pakai air hujan yang sudah diendapkan juga boleh. Air buangan AC juga boleh ya, nanti di modul sudah diterangkan. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat ekoenzim ini kita memerlukan alat seperti ini. Ini adalah wadah untuk fermentasi ya, untuk wadah untuk fermentasinya. Nah, wadah ini kita sebaiknya milih wadah yang lebar seperti ini Bapak Ibu ya, lebar, tutupnya lebar karena ini nanti akan lebih aman ketika diproses fermentasinya. Jadi nanti kan di proses fermentasi ini akan keluar gas. Nah, kalau kita pakai wadah yang kecil yang seperti ini, ya, kadang-kadang kita ada yang proses pakai seperti ini, boleh juga, tapi itu nanti agak terlalu risiko ya, karena nanti gasnya akan mudah meletup. Nah, selain wadah, kita juga butuh telenan ya Bapak Ibu ya, untuk mengiris bahan-bahannya. Butuh pisau. Nah, yang penting lagi, kita butuh timbangan, apapun bentuknya timbangan, yang penting akurat ya. Ini untuk menimbang. Nah, Bapak Ibu, yang perlu dipahami di dalam membuat ekoenzim ini adalah kita hitung dalam bentuk berat ya. Jadi kayak molase ini juga dihitung dalam bentuk berat. Jadi bukan karena ini bentuknya agak cair, bukan liter, tapi nanti kita hitungnya dalam bentuk gram ya. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, yang perlu dipahami lagi, ketika kita mau memulai, ya, ini harus dilihat kapasitas wadah itu berapa. Ya, kapasitas wadah ini kebetulan sudah saya hitung, kapasitas wadahnya adalah 6 liter. Nah, air yang boleh kita masukkan itu 60% maksimal. Ya, jangan sampai lebih karena nanti kalau lebih itu jadinya bisa tumpah-tumpah. Nah, di sini karena 6 liter kita boleh pakai air sejumlah 3,6 liter ya. Kita boleh pakai 60%-nya itu 3,6 liter. Jadi hari ini kita pakai 3,5 liter ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Sebentar, saya pindah dulu. Nah, wadahnya biar Bapak Ibu bisa kelihatan. Nah, ini wadahnya kita siapkan. Kemudian airnya kita tuang. Ini sudah saya ukur airnya 3,5 liter. Ya.
Airnya 3,5 liter kita masukkan. Ingat ya Bapak Ibu, tidak boleh air mateng ya. Airnya harus selalu yang mentah. Terus setelah kita masukkan air, kita boleh memasukkan molasenya. Nah, untuk gulanya itu Bapak Ibu boleh pakai gula awur, boleh juga pakai molase. Gula awur tebu, boleh juga pakai gula merah, gula kelapa, gula aren, boleh dipakai. Yang tidak boleh adalah gula pasir. Ya, gula pasir tidak boleh dipakai karena bahan kimianya terlalu kental. Nah, kemudian setelah kita masukkan, nah ini tadi 3 liter ya Bapak Ibu, 3 liter, ini yang setengah liter. Yang setengah liter ini saya sisakan nanti untuk membersihkan bahan molasenya yang ada nempel di di wadahnya ini. Jadi sekarang kita masukkan molasenya. Molasenya ini adalah 3,5 ons. 3,5 ons kita masukkan. Ya, kemudian kita bersihkan pakai air yang sudah kita timbang tadi. Ya, kita bersihkan molasenya biar sampai semua masuk. Semua molase bisa semua masuk ke wadah. Seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kadang-kadang kita kalau pakai gula merah itu harus disisir dulu. Nah, kalau disisir kadang-kadang kan masih kurang ini ya, kurang lembut, kurang menyatu gitu. Jadi suka ada yang dicairkan. Nah, boleh dicairkan tapi harus mengambil air yang sudah diukur. Jadi kalau kita sisir gula merahnya mau dicairkan biar nanti fermentasinya lebih bagus, itu boleh dicairkan dengan ambil air yang ada di sini ya, ambil air yang sudah kita ukur. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita bersihkan sampai habis molasenya di sini ya, seperti ini. Oke, nah setelah air masuk sejumlah 10 bagian molasenya itu satu bagian, berarti kalau kita, saya ulang lagi ya, kalau kita pakai air 3,5 liter, kita pakai molasenya 3,5 ons. Ya. Terus kemudian kita masukkan bahannya Bapak Ibu, kemudian bahan ini tadi sudah saya ukur, bahan-bahannya ini boleh kulit buah, terus juga boleh bagus juga kalau ditambahkan sayur-sayur yang ada di rumah. Jadi jangan sampai kita membuang sampah organik lagi sekarang ya, kita pakai untuk bikin ekoenzim. Kebetulan ini saya dapat markisa dari tetangga, ini sudah saya potong-potong kulitnya. Terus kemudian saya juga kemarin saya makan pisang, ini kita pakai pisangnya, kulit pisangnya sudah dipotong-potong. Kemudian juga kemarin menantu saya masak sop. Nah, ini boleh juga dimasukkan sisa-sisa sayurnya Bapak Ibu ya. Dimasukkan, kita pakai bahan-bahannya yang ada di rumah. Jadi jangan sampai kita sekarang membuang sampah ke tempat sampah, membuang bahan organiknya, kita manfaatkan untuk ekoenzim ya. Terus kemudian kebetulan ini ada tetangga saya yang jual jus Bapak Ibu. Jadi tiap hari alhamdulillah saya itu dapat kiriman kulit-kulit buah seperti ini, ada buah naga. Terus ini kemarin panen dari kebun ya, buah pepaya. Terus juga ini dari yang jual jus itu kita dapat kulit semangka, kita dapat kulit melon, itu boleh dimasukkan semua ya, diiris-iris dulu. Nah, terus kadang ada pertanyaan, Bu, boleh enggak kalau bijinya kita masukkan? Boleh. Kayak ini kan kemarin saya makan buah pepaya, ini bijinya kita masukkan juga. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Terus kita aduk rata, ya. Ini kita aduk dulu, Bapak Ibu ya, diaduk sambil didoain, sambil diajak bicara, karena ini adalah di sini juga ada mikroba-mikroba ya yang nanti akan bekerja mengurai enzim yang ada di dalam buah dan sayur ini. Jadi kita ajak bicara yang baik, kalimat-kalimat yang positif, harapan-harapan yang positif, kita sampaikan ke mereka gitu ya. Pokoknya intinya kita berterima kasih, mereka sudah hadir di hidup kita ya. Terus kemudian mereka juga bekerja keras gitu kan, mengurai enzim yang ada di buah dan sayur ini. Jadi kita harus berikan kasih sayang kepada ekoenzim ini. Nah, ini diaduk seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, setelah diaduk rata, ini diaduk rata ya, usahakan sampai rata. Boleh sambil diremas-remas juga boleh. Nah, nanti kalau sudah rata seperti ini, terus kemudian kita tutup rapat ya Bapak Ibu. Yang harus diperhatikan adalah pastikan bahwa tutup dari wadah ini rapat
Ya, karena kalau tidak rapat, nanti itu ada udara yang bisa masuk, kadang terkontaminasi, ada belatung dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi, nanti sudah ada di modul sudah diterangkan bagaimana cara mengatasinya. Nah, setelah ini semua diaduk rata ya Bapak Ibu, terus kemudian ini kita tutup rapat. Nah, jangan lupa satu langkah berikutnya, ya satu langkah berikutnya adalah kita kasih tulisan Bapak Ibu supaya tidak lupa gitu ya. Jadi kita kasih tulisan seperti ini. Kita kasih tanggal. Nah, tanggal membuatnya seperti ini ya Bapak Ibu. Tanggal membuatnya kapan? Tanggal panennya 3 bulan ke depan. Terus kita kasih tulisan-tulisan. Kayak ini saya tulis yang seperti ini. Dibuat tanggal 6 Agustus, panen 6 November gitu kan. Terima kasih sudah ada di hidupku, jadilah ekoenzim yang hebat, bermanfaat untuk banyak orang, jadikan bumi lebih sehat, I love you gitu. Jadi ini kata-kata positif ini nanti akan berpengaruh Bapak Ibu. Ekoenzimnya akan benar-benar menjadi sesuatu yang kita harapkan ya. Terus ini Bapak Ibu tempel ke sini ya. Bapak Ibu tempel. Sudah, terus kemudian ini kita taruh di ruangan yang terhindar dari sinar matahari langsung. Ini penting ya, karena apa? Mertuanya Indra dikubur jam Kadang-kadang berapa? suka ada yang tanya juga, boleh nggak ditaruh di bawah sinar matahari gitu ya. Hah? Jadi itu yang harus kita perhatikan. Cara naruhnya kita Tahu nggak? sebaiknya di udara yang ada sirkulasi udara bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Ada sirkulasi udara bagus. Terus kemudian tidak kena matahari langsung, jauh dari wifi. Nah ini penting ya. Karena itu radiasinya sangat tinggi, terus kemudian juga jangan dekat kamar mandi, cara naruhnya gitu. Terus kemudian apalagi ya yang penting bahwa, jangan, kita tempel dulu ya. Kita tempel dulu Bapak Ibu seperti ini supaya nggak lupa, kita tempeli. Seperti ini. Terserah kata-kata positifnya Bapak Ibu apa yang mau diungkapkan boleh, misalnya kamu jadilah ekoenzim yang bahagia atau jadilah ekoenzim yang hebat, yang baik, yang kita akan butuhkan, apalah pokoknya semua yang positif yang menurut pikiran kita ekoenzim ini akan senang kalau kita ucapi hal-hal yang positif seperti itu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu.